اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. ومسلمين إخواني أحباء وفقنا الله وإياكم به وارضاه. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang baik ini Allah SWT masih memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban Islam, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, hadis dengan sanad hasan sahih, hadis yang panjang, tapi kita hendak mengambil kaidah dari salah satu makna dalam hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan balighatan darafat minha al-'uyun wajilat minha al-qulub. Qulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idatu muwaddi'in fa'awsina. Qala usikum bittaqwallah azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa an ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun fa innahu may ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'atu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadisnya panjang. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat, nasihat yang sangat mendalam sehingga air mata para sahabat bercucuran, hati mereka pun menjadi takut. Kemudian mereka mohon dan minta nasihat kepada Nabi SAW, karena seakan-akan mereka rasakan bahwa inilah nasihat terakhir yang akan mereka dapatkan dari Nabi SAW. Maka nasihat atau wasiat itulah merupakan wasiat Allah SWT kepada orang-orang sebelum kita dan juga kepada umat ini. Apabila di antara kita diminta untuk memberikan wasiat nasihat, maka menjadi kewajibannya untuk memberikan nasihat. Ini salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Haqqul muslim 'ala muslim khamsun." Salah satunya wa idza stunsitum fansahu. Hak yang harus ditunaikan sesama muslim ada 5 perkara. Salah satunya apabila kalian dimintai nasihat, maka nasihatilah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, nasihat sungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, bukan bagi seluruh manusia. Ini tanfa'ul mu'minin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, dan ini bagi seluruh umatnya, tidak hanya terbatas pada orang yang hadir di majelis itu, tapi bagi seluruh umatnya. Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wasiat lil awwalina wal akhirina, wasiat bagi orang-orang yang terdahulu dan bagi orang-orang yang datang belakangan. Yang paling utama adalah wasiat taqwa. Usikum bittaqwallah azza wa jalla wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Dan berbekalah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan sebaik-baik wasiat adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mewasiatkan sama'i wa ta'ati, untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun, walaupun yang dipimpin oleh seorang Habasyi, hamba
Kemudian setelah itu Nabi SAW menjelaskan apa yang terjadi pada umat ini. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sungguhnya yang hidup di antara kalian, kelak dia akan melihat, dia akan mengetahui ikhtilafan katsira. Bukan hanya ikhtilaf saja, tapi apa? Banyak. Disifati dengan apa? Banyak. Bahkan terjadi perselisihan pada umat ini dan jumlah yang sangat banyak, lebih daripada umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya juga terjadi perselisihan di antara mereka, perpecahan di antara mereka. Tapi dibandingkan dengan umat ini banyak. Ikhtilafan katsira. Apakah kemudian Nabi SAW hanya sekedar mengabarkan tentang terjadinya perselisihan, perpecahan di umat ini? Tentu saja tidak. Nabi SAW menjelaskan tentang jalan keluarnya, supaya umat ini paham ketika terjadi sesuatu yang Rasulullah peringatkan kepada kita, maka ada jalan keluar yang harus kita tempuh sehingga kita selamat dari apa? Fitnah, ikhtilaf, wa furqah. Tidak kemudian membiarkan umatnya terjun masuk dalam fitnah, perpecahan, akhirnya tenggelam di dalamnya dan tidak mungkin selamat darinya. Nah, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Alaikum dalam bahasa Arab, alim ana al-wujub. Ala punya makna apa? Wujub. Wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku. Yang dimaksud sunnah ini sunnah makna amah, makna umum, bukan makna khusus. Karena sunnah di sana ada makna umum dan makna khusus. Kalau yang dimaksud dengan makna umum adalah semua kullu ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min sunnati. Semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah beliau. Baik itu yang berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan masalah muamalah, berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah akhlak, siasah dan seterusnya. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipahami bahwa sunnah di sini maksudnya apa? Sebagaimana dikatakan para fuqaha, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak kan tidak mengapa. Bukan itu yang dimaksud di sini. Karena Rasulullah mengatakan wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Jadi maknanya apa? Islam secara keseluruhan, Islam secara kafah. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu beliau mengatakan wa sunnatu khulafa'ir rasyidin. Sunnah tuntunan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, ar-rusyd wal hidayah. Para ulama menjelaskan bahwa mana ar-rusyd wal hidayah di sini, ar-rusyd ini maknanya ilmu nafi', wal huda adalah amal saleh. Para khulafa ar-rasyidin disifati dengan dua sifat ini, yaitu sifat apa? Al-ilmu nafi' wa amalu saleh. Itulah sesuatu yang paling berhak untuk mereka sandang. Tamassaku biha. Tamassaku biha di sini kalimat dalam bahasa Arab bukan tamassaku bihima. Berpeganglah kalian dengan keduanya, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpeganglah dengannya. Dengannya maknanya apa? Antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin tidak ada bedanya. Dalam satu kesatuan.
wa'adu 'alaiha bin nawajid. Gerahan. Tahu gerahan? Gigi gerahan adalah gigi yang paling kuat di antara gigi kita yang ada ini. Rasulullah tidak mengatakan peganglah dengan gigi kalian, tapi peganglah dengan gigi geraham, gigi yang paling kuat, peganglah erat-erat. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Ini makhraj min al-fitnah al-khilaf wal-furqah. Contohnya saja sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga yang lain sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika di Arafah jamaah sibuk kumpul. Yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika kumpul pada saat itu, beliau menjamak antara sholat duhur dengan sholat asar, qasran wa jama'an. Pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka pada saat itu beliau beristihad untuk menyempurnakan sholat. Alasan beliau, ini banyak datang orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang awam. Kalau saya mengqasar sholat, mereka berpikir bahwa sholat itu hanya 2 rakaat. Maka beliau sempurnakan sholat. Pada saat itu orang-orang datang ke sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan Utsman? Enak. Bukankah ini menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kamu tidak mengingatkannya? Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, khilafu syarrun. Khilaf adalah apa? Syarr. Satu yang buruk. Dan sahabat yang lain juga tidak protes. Ketika pada waktu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di sana pada waktu sholat Jumat ada adzan 2 kali. Ada adzan pertama, ada adzan kedua. Ini istihad beliau. Kenapa? Karena kota Madinah semakin luas, semakin banyak penduduknya, sehingga kalau kemudian adzan pertama, orang yang tinggal di kampung jauh dari Masjid Nabi SAW tidak akan pernah bisa mendapatkan apa? Sholat Jumat. Sehingga adzan pertama untuk apa? Pemberitahuan kepada seluruh manusia, kepada masyarakat di situ, bahwa sudah datang waktunya sholat Jumat. Kemudian meninggalkan pekerjaan mereka, kesibukan mereka, kemudian datang ke masjid, maka dikumandangkan adzan yang kedua. Akhirnya kelihatannya apa? Menyelisih apa yang dilakukan Nabi SAW. Karena Nabi SAW banyak adzan 1 kali. Ini adalah istihad para khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana dilakukan siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada zaman beliau, orang bermudah-mudahan untuk menjatuhkan talak. Sampai mengatakan seorang di antara mereka menjatuhkan talak 3 dalam satu majelis. Anti talib selesai talak. Sudah 3 kali. Ini tolak yang tidak dibenarkan, tolak al-bid'ah. Tapi orang bermudah-mudahan menjatuhkan talak seperti itu. Seharusnya talak itu apa? 1, jatuh
masa iddah selama 3 al-qur'u, 3 quru', yaitu 3 kali haid. Kemudian kalau pada masa itu rujuklah dia. Kalau tidak, maka lepaslah tali ikatan pernikahan. Nah, kalau kemudian rujuk, tidak perlu nikah lagi, diteruskanlah ikatan perkawinan tersebut. Kalau kemudian suatu saat datang talak lagi, tapi bukan satu majelis, talak, kemudian proses apa? Iddah, menunggu masa iddah. Kemudian setelah itu kalau dilepas, kalau kemudian dirujuk, kemudian setelah itu datang talak lagi. Masa iddah, kalau dirujuk, kalau kemudian dilepas, kemudian datang lagi talak. Seperti itu prosesnya. Nah, ini pada zamannya Umar, orang enak saja. Anti talik, 3 lalu selesai. Kalau zaman Nabi SAW tidak pernah terjadi seperti ini. Ini orang bermudah-mudahan menjatuhkan talak seperti itu. Maka istihadnya Umar, barang siapa yang menjatuhkan talak 3 kali dalam satu majelis, jatuh. Jatuhnya bukan 1 tapi 3 sekalian. Supaya orang tidak bermudah-mudahan dalam menjatuhkan talak. Ini istihad beliau. Dan pada saat itu tidak ada para sahabat kemudian protes, kenapa kok seperti ini, kenapa seperti itu. Karena mereka mendengar Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Maka khilafus syar, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita. Dalam hadis yang sahih, dengan periwayatan yang banyak, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan seterusnya, Nabi SAW telah bersabda, iftar qatrul yahud ala 71 firqah, wa iftarqan nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, kulluha fin nar. Semua sudah pernah mendengar hadis ini. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian kaum berikutnya siapa? Nasara, 72 golongan. Umat ini Nabi SAW mengabarkan akan terpecah menjadi lebih banyak daripada mereka semuanya. 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya ancamannya apa? Neraka. Illa wahid, kecuali satu saja. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, illa al-jamaah, jamaah. Karena apa? Furqah lawannya jamaah. Kenapa umat ini, umat yang satu ini dikatakan jamaah? Karena lawannya adalah furqah. Kenapa kita menisbatkan kepada ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah, lawannya apa? Ahlul bid'ah wal furqah. Ahlu sunnah orang yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin, wal jamaah dan bersatu di atasnya. Berbeda dengan lawannya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Lawannya apa? Ahlul bid'ah. Kenapa dikatakan ahlul bid'ah? Karena mereka jatuh pada furqah, perpecahan. Ustaz, ini ada perselisihan, ini ada perpecahan, khilaf. Khilaf adalah perkara yang waqi', pasti akan terjadi. Karena apa? Allah SWT telah memberikan peringatan kepada kita. Perpecahan juga akan terjadi.
Karena Allah SWT juga telah memberikan peringatan kepada kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian sebagaimana orang-orang yang berselisih kemudian bercerai-berai setelah datang al-bayyinat kepada mereka. Wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Janganlah kalian berselisih. Wa tafshalu, kemudian kalian jadi lemah. Wa tadhhab rihukum, dan kekuatan kalian jadi hilang. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Perpecahan menyebabkan kita lemah. Perpecahan menyebabkan kita apa? Kekuatan jadi apa? Hilang. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lastu min syai'. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan menjadikan mereka berkelompok-kelompok. Lastu min syai'. Wahai Muhammad, engkau tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nabi SAW berlepas diri dari mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Perpecahan ini bentuknya apa? Setiap golongan merasa apa? Yang paling benar. Apa yang ada pada mereka, itulah yang paling benar. Membangga-banggakan bukan kebenaran yang ada pada mereka, akan membangga-banggakan apa yang ada pada mereka, kelompoknya. Kelompok saya yang paling benar dan seterusnya. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kalau Rabb menghendaki, tentu Allah akan menjadikan umat ini menjadi umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifina. Mereka ini senantiasa apa? Berselisih. Illa ma rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati Rabbmu. Walidzalika khalaqahum ay li rahmah. Laisa lil furqah. Karena sebab inilah Allah SWT menciptakan mereka, yaitu apa? Persatuan, bukan untuk perpecahan. Ustaz, kalau ada pertanyaan, pada zaman sahabat juga ada perselisihan di antara mereka. Bahkan pada zaman Nabi SAW, kalau zaman Nabi SAW selesai, ada perselisihan di antara mereka, datang Nabi SAW menyelesaikan urusannya. Rasulullah yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kalau perselisihan itu adalah perselisihan yang masmu, yang tidak sampai menyebabkan apa? Perpecahan. Perhatikan ya. Yang namanya perselisihan itu wajar, pasti akan terjadi dan tidak mungkin bisa dihindari. Tapi perselisihan itu yang tercela ketika akhirnya menyebabkan apa? Perpecahan. Apa ada Ustaz ikhtilaf di zaman Nabi SAW? Ada. Dari sahabat ini ada juga Imam Bukhari ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa minna sha'imun wa minna muftirun." Kami sedang apa? Safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada yang berbuka. Maknanya apa? Ikhtilaf enggak? Ikhtilaf. Ada yang puasa, ada yang enggak. Sementara mereka sama-sama safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Akan tapi tidak ada satupun wala ya ibu amuftir ala sa'im wala sa'im ala muftir. Tidaklah orang yang berbuka mencela orang yang berpuasa, dan juga tidak yang berpuasa mencela orang yang berbuka. Satu dengan yang lain saling menghargai. Karena memang diperbolehkan. Seseorang mengambil apa? Azimah, saya tetap puasa, saya kuat. Maka alaihi bisaum, maka puasalah dia. Kalau ada di antara puasa, kalau saya puasa, saya akan menjadi lemah dan mungkin akan menyebabkan sakit, sehingga dia berbuka. Maka falahu alla yasuma, maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Jadi perselisihan seperti ini diperbolehkan dalam Islam, yang tidak menyebabkan apa? Perpecahan. Karena hakikat yang terlarang dalam Islam adalah salah perpecahan. Perselisihan yang menyebabkan perpecahan. Karena perpecahan ini tidak mungkin muncul kecuali dari hati, sehingga tampak dalam apa? Sikap, ucapan. Kalau hanya khilaf dalam masalah-masalah furu', sehingga para ulama membagi perselisihan itu ada dua macam. Perselisihan yang mahdur mamnu' dan perselisihan yang masmuh, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Mana khilaf yang diperbolehkan dan mana khilaf yang tidak diperbolehkan, harus kita pahami dengan benar. Maka khilaf yang tidak diperbolehkan adalah khilaf yang berkaitan dengan masalah usul, masalah akidah, masalah tauhid. Ini tidak dibenarkan. Karena pada zaman Nabi SAW dan zaman sesudah beliau, mereka semua umat wahidah. Tidak ada perselisihan dalam masalah akidah, tidak ada perselisihan dalam masalah prinsip-prinsip agama. Baru datang kemudian firqah Syiahnya. Kemudian setelah itu apa? Setelah Syiah muncul Khawarij atau Khawarij duluan, karena bibitnya sudah muncul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu muncul apa? Syiah pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga muncul Qadariyah yang menolak adanya takdir qadari. Kemudian setelah itu Mu'tazilah dan seterusnya, banyak. Firqah hari ini berselisih dengan jamaah kaum muslimin dalam masalah apa? Usul. Dan perselisihan seperti ini wajib. Kita menyelisih ahlu syirik wajib. Kita menyelisih ahlu bid'ah wajib. Gak boleh kita bersatu di atas kebatilan mereka. Nah, kalau kita menyelisih ahlu syirik dalam perbuatan syirik mereka, harus. Kita menyelisih fikah ada Syiah, nah kemudian Khawarij dan seterusnya, harus. Tidak ada persatuan dengan mereka di atas kebatilan dan bid'ah mereka. Persatuan itu di atas al-haq. Tapi di sana juga ada perselisihan yang masmu, yang diperbolehkan dalam masalah furu', perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang muktabar. Bagaimana kita bisa mengetahui adalah sesuatu yang diperbolehkan? Ustaz, kalau perselisihan itu khilaf itu terjadi di kalangan para ulama yang muktabarin, para ulama ahlu sunnah. Ketika itu terjadi di kalangan para ulama, selesai. Kita sebagai seorang muslim, kewajibannya adalah apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la. Bertanya kepada para ulama kalau kemudian terjadi perselisihan seperti ini.
Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Selesai. Bertanya kepada mereka. Kalau kemudian antum anggap ulama ini adalah ulama dari sisi ketakwaannya, dari sisi ilmunya, dari sisi apa? Seniornya, masya Allah, sepuh ulama, pengalaman banyak dan seterusnya. Antum kemudian taklid kepada dia, karena antum tidak punya keahlian untuk mentarjih mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang tidak benar. Sudah, dalam hal ini antum ikuti perintah Allah SWT. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Khilaf yang terjadi di kalangan ahlu sunnah. Banyak sekali permisalan. Kalau antum baca buku fikih, banyak sekali khilaf di antara para ulama. Sehingga kalau kemudian ada saudara kita kok menyelisih kita dalam beberapa hal, masalah sholatnya atau masalah fikih yang lainnya, maka bab nasihat maftuh, bab nasihat terbuka, bukan bab ingkarul munkar. Ini bukan bab mengingkari perbuatan munkar. Seperti contohnya saja, antum lihat saudara antum kalau sholat tidak menghadap sutra. Kebanyakan di antara kaum muslimin tahu nggak? Jarang tahu. Antum melihat saudara antum kalau sholat nggak merapatkan shaf. Banyak yang tahu atau lebih banyak yang nggak tahu? Masalah sutra itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan perkara ini wajib, ada yang mengatakan perkara ini adalah apa? Sunnah. Begitu antum melihat ada orang yang sholat yang tidak menghadap sutra, antum datang langsung antum, ini perbuatan mungkar, antum begini begitu. Ini akan dibenarkan ini. Ini maksudnya bab apa? Nasihat. Tanpa kanji ahli, mungkin antum perlu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu illa sutrah. Janganlah engkau sholat kecuali menghadap sutrah dan seterusnya. Sampaikan selesai. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, sudah selesai. Ya, kalau sholat sofnya dirapatkan. Nah, barisannya dirapatkan. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan para sahabat untuk merapatkan barisan dan seterusnya. Nasihat. Kemudian antum, siapa yang mengambil, maka dia adalah orang yang sesat dan menyimpang dari Islam. Antum melihat seorang berbuat sesuatu dalam sholat, dalam ibadah yang lainnya, langsung antum tutup bahwa itu adalah perbuatan bid'ah dan anda adalah seorang mubtadi'. Sementara antum tidak tahu bahwa masalah itu adalah masalah ijtihadiyah. Ada seorang ustaz, saya pernah mendengar khutbah seorang ustaz berdiri khutbah Jumat mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah hukumnya wajib dengan ijma' para ulama dan seterusnya. Kalau kita mengatakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib, dalilnya ini dan seterusnya, mungkin. Tapi kalau antum mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib dengan ijma' para ulama, antum baca buku fikih dulu, dilihat apakah sudah ijma' atau belum. Ternyata khilaf. Jumhur mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah. Madzhab Hambali mengatakan sunnah muakkadah. Antum mengatakan ijma' para ulama? Kalau ijma' para ulama maknanya tidak ada khilaf. Pembahasan itu dalam kitab fikih. Kita mengatakan bahwasanya menurut kita dengan dalil-dalil yang ada bahwa sholat berjamaah hukumnya apa? Wajibatun. Kita jelaskan seperti itu. Tapi antum mengatakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib dengan ijma' para ulama. Sementara tidak ada ijma' tentang masalah itu. Dan banyak khilaf di kalangan para ulama. Dan itu masuk bab ijtihadiyah. Yang kita harus saling bertasamuh,
Saling apa? Toleransi. Saling memahami satu dengan yang lain, tidak kemudian menyebabkan perpecahan. Masya Allah, di satu masjid hanya gara-gara sutroh saja, akhirnya jamaah tersebut ada sebagian di antaranya tidak mau sholat di masjid tersebut. Hanya gara-gara merapatkan barisan saja. Nah, itu jadi masalah. Bahkan masalah kunut. Ingat ikhwah, kunut juga permasalahan yang ini berkhilaf di antara para ulama. Kalau ada pembahasan masalah tersebut di kitab-kitab para ulama yang muktabar, maknanya ya sudah. Nanti kalau enggak di antara para asatidz mengatakan bahwa ya kunut sama dengan imamnya kalau imamnya kunut. Kalau tidak, ya tidak usah kunut antum. Selesai. Yang kunut monggo, yang tidak kunut juga monggo. Tidak kemudian akhirnya menyebabkan perpecahan di jamaah tersebut. Sampai ada yang berfatwa yang tidak kunut maka sholatnya batal. Ini setan haris untuk menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Baik. Kalau kemudian ada saudara-saudara kita yang menyelisih kita, menuduh kita berbuat ini, berbuat itu dan seterusnya, apa sikap kita? Apakah kemudian kita membalas dengan sikap yang sama, menuduhnya dengan tuduhan, atau kemudian kita mencari kesalahan saudara kita? Ikhwah, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa khilafu syarr, khilaf perselisihan itu adalah apa? Mendatangkan keburukan. Maka bagaimana di antara kita yang pertama tadi bersikap apa? Toleransi terhadap khilaf yang ada. Kemudian yang kedua, bagaimana menghilangkan sebab-sebab yang menjadikan khilaf tadi sampai pada perpecahan. Yaitu dengan apa? Ngalah. Kalau bahasa Jawanya ngalah ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Mengalah. 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 Iya, mengalah. Karena apa? Kita melihat masalah yang lebih besar lagi, yaitu apa? Persatuan. Apa sulitnya ngalah? Satu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya, di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Datang sahabat yang lainnya memaki-maki siapa? Sahabat Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq diam. Dan Nabi SAW duduk bersama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq ini dan tersenyum. Melihat diamnya Abu Bakar dimaki-maki tadi itu, Rasulullah apa? Diam dan tersenyum. Ketika orang ini bertambah banyak makiannya, maka dijawablah sama Abu Bakar Siddiq sebagian di antara kata-katanya. Begitu Abu Bakar Siddiq membantah dan menjawab tuduhan-tuduhan tadi, akhirnya Nabi SAW berdiri dan pergi. Tampak di wajahnya ketidaksenangan. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika melihat Rasulullah berdiri dan pergi, dan tampak di wajahnya tidak senang, akhirnya mengejar di belakang Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, ketika datang orang memakiku dan aku diam, engkau duduk di majelis tersebut kemudian tersenyum. Begitu aku membantahnya, engkau berdiri dan pergi. Apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah berkata, tatkala aku melihat kamu diam, aku melihat malaikat membelanya, maka aku tersenyum. Tapi begitu aku melihat engkau membantahnya, datang syaitan
lam akun ajlis majlisin wa syaitan. Aku tidak mungkin duduk di sebuah majelis yang di situ ada syaitannya. Maka pergilah aku. Ketika sudah mulai, yang satu berkata, yang satu membantah, satu berkata, yang satu membantah, maka pada saat itu apa? Datanglah syaitan. Liyuqi bainakum al-adawah wal baghdha. Datangnya syaitan untuk apa? Untuk menimbulkan apa? Permusuhan dan kebencian. Ya enggak? Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diam, apa yang terjadi kira-kira? Maki-maki, capek, karena enggak dibantah toh. Kalau enggak capek, sudah memuaskan nafsu marahnya, selesai. Pulang pergi. Iya toh? Selesai urusannya. Yang ngalah apa? Diam sudah. Ya sudah. Saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan tidak bisa apa? Mengganggu mereka. Yang marah itu selesai marahnya. Dan syaitan tidak bisa kemudian menimbulkan konflik kebencian di antara mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidak Allah SWT menambah pada seorang hamba gara-gara memberi maaf kecuali apa? Kemuliaan. Bukan kalau kemudian kita mengalah berarti kita rendah. Tapi janji Allah SWT, apabila kita mengalah, maka Allah akan naikkan derajat kita. Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Tidakkah kita sudah tahu bahwa salah satu di antara sifat orang-orang muttaqin itu adalah apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memberi maaf kepada an-nas. Maka untuk tidak menambah perselisihan yang kemudian akhirnya mengarah kepada perpecahan adalah dengan sifat apa? Wah, tidak usah ditanggapi tuduhan-tuduhan seperti itu. Malaikat akan membela kita. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat. Apalagi kalau tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Kalau tuduhan itu benar, maka itu menjadi masukan bagi kita untuk membagi diri nasihat. Kadang nasihat itu disampaikan oleh saudara kita dengan sifat keras, kadang dengan lemah lembut dan seterusnya. Kalau saya bertemu dengan orang Jawa, ya, kalau marah-marah ya biasa seperti itu ya. Tapi begitu ketemu sama, contohnya ini misalnya, saya bukan menyinggung, ketemu sama orang Madura, ngomong saja sudah marah. Maksudnya dari sisi logatnya. Ini belum marah, ngomong saja sudah marah, apalagi marah begitu. Kalau orang Jawa biasanya kalau agak marah, nyun sewu kula badhe ngendikan. Nyun sewu ngomong marah itu, nyun sewu kula badhe ngendikan. Maksudnya permisi, saya tidak ngomong. Itu memarah. Masa ngomong permisi dulu kalau marah? Ya. Maka apa? Ngalah ini. Ini sifat yang mulia. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Rasulullah SAW. Nah, malaikat membelamu ketika engkau diam. Karena tidak akan menimbulkan konflik, pertengkaran. Tapi begitu kita membalasnya, tuduhan-tuduhan yang sampai kepada kita, sudah ini tuduhan, besok kita balas. Ini tuduhan, konfliknya semakin berkepanjangan, semakin besar perpecahannya. Ini sesama ahlu sunnah. Saya bukan berbicara sesama kaum muslimin atau kita dengan ahlu syirik, kita dengan ahlu bid'ah, kita dengan ahlu furqah, bukan. Dengan ahlu sunnah. Seandainya kita disatukan oleh akidah dengan mereka, satu manhaj,
Kalaupun ada kesalahan, apakah di dunia ini ada yang tidak? Manusia yang lepas dan bersih dari kesalahan, ada nggak? Siapa? Ada yang berani mengatakan? Salah yang wajar. Wajib kita memberikan nasihat. Kalau memberi nasihat jangan di belakang ya. Itu bukan nasihat, itu namanya riba. Kalau tidak memberi nasihat, datangnya dia sebentar. Ya akhi, mungkin saya tidak menyampaikan 1 kalimat, 2 kalimat. Selesai sampaikan, diterima. Alhamdulillah. Kalau tidak, sudah. Masalah hati siapa yang menguasai? Jangan teriak-teriak. Oh, saya sudah berikan nasihat bersih fulan, tapi dia tidak mau mendengar nasihat saya. Kalau memaksakan nasihat untuk diterima itu namanya zalim. Seakan-akan kita menguasai hatinya. Tidak ada. Berikan nasihat, selesai. Masalah taufik, masalah qabul itu kembali kepada Allah SWT yang bolak-balikkan hati kita. Jangan kemudian berikan nasihat di belakangnya. Itu namanya riba. Nah, dikuka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan sesuatu pada saudaramu yang dia membenci, yang tidak suka, di belakang punggungnya. Ini nasihat ya, Pak, betul. Ya, saudara kita membutuhkan nasihat dan kita juga membutuhkan nasihat. Jangan wah siap kalau disuruh untuk memberi nasihat tapi tidak siap untuk diberi nasihat, ya enggak. Siap untuk memberikan nasihat dan siap juga untuk menerima nasihat. Jangan kemudian hanya siap memberi nasihat. Ini akhwah. Jadi jangan sampai kemudian kita dengan ucapan kita, dengan sikap kita bukan malah memperkecil perbedaan yang ada dan menyatukan hati kaum muslimin, malah dengan sikap kita dan perbuatan kita menambah jauh jurang perpecahan di antara kita. Sifat ngalah itu harus kita kedepankan karena kita hendak menggapai masalah yang lebih besar lagi, yaitu persatuan di antara kaum muslimin. Kalau kemudian Ustaz kita hendak melakukan sesuatu, supaya tidak terjadi perpecahan apa? Ya tanyakan kepada ahlinya. Kalau kemudian kita sudah bertanya dan kemudian mendapatkan penjelasan tentang bolehnya melakukan perbuatan seperti itu, walaupun orang mengatakan begini dan seterusnya, nggak ada masalah. Kalau kita berpegang dengan apa? Dengan dalil, berpegang dengan fatwa para ulama. Seperti contohnya misalnya perselisihan antara diperbolehkannya mengambil dana dari yayasan yang tertuduh dana yayasan tersebut, yayasan apa? Hizbi atau bid'ah. Ini khilaf di antara para ulama. Boleh dan tidaknya. Dan ulama itu adalah ulama ahlu sunnah. Kalau perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah, maknanya masalah-masalah ijtihadiyah. Boleh dan tidaknya kembalinya kepada apa? Kepada kita percaya kepada ulama ini atas ilmunya dan ketakwanya, atau kepada ulama ini atas ilmu dan ketakwaannya. Bukan sesuka hati kita. Semau duit, wah ini saya suka dengan ini dan seterusnya. Tidak bisa. Ketika kita sudah berpegang dengan salah satu pendapat para ulama, ya salah. Selesai, yang lain juga harus menghargai dan menghormatinya. Bukan dengan menuduh kita begini begitu dan seterusnya tanpa hujah. Wa iyadzan billah. Ya, ikhwah, masih banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perselisihan pendapat di antara para ulama. Ini jelas kaidahnya yang harus kita pahami, bahwasanya perbedaan di kalangan ahlu sunnah, apabila perbedaan tersebut disandarkan kepada para ulamanya yang mu'tabarin, maka perbedaan inilah perbedaan masalah ijtihadi. Satu dengan yang lain harus saling menghormati. Tidak kemudian saling mentahdir satu dengan yang lainnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kemudian pada waktu terjadi khilaf, maka kita lebih mengedepankan sifat ngalah, memaafkan. Dan tidak boleh kemudian ucapan ataupun perbuatan kita menambah dan memperjauh jurang
perpecahan. Lebih baik ngalah saja selesai. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh cucu Nabi SAW, Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mengatakan bahwa cucuku ini akan menjadi median, jembatan bagi bersatunya dua fi'ah kabirah, dua kelompok besar. Setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, pada saat itu Sayyidina Ali mengangkat siapa? Hasan sebagai khalifah. Sementara di sana ada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dilakukan oleh Hasan? Selesai, tidak mau saya tidak menjadi khalifah. Apa yang terjadi? Maka pada saat itu tahun itu disebut tahun Al-Jamaah, tahun bersatunya kaum muslimin. Sebelum terjadi peperangan dan setelah di antara mereka, pada saat itu semuanya kaum muslimin bersatu di atas sama, di atas pimpinan siapa? Muawiyah. Karena apa? Ngalah. Berapa banyak dari kaum muslimin yang kemudian selamat kan? Coba. Berapa banyak kehormatan kaum muslimin yang kemudian tetap terjaga? Maka jangan sampai sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita malah memperhebat jurang perpecah, ngalah prinsipnya itu sudah. Kalau kita dengan ahli bid'ah, kalau kita dengan ahli syirik, kita tidak akan pernah ngalah. Tapi kalau sama kaum muslimin, perbedaan yang itu adalah perbedaan masalah istilah, lebih kita kedepankan ngalah dan husnudzon. Kalau kita melihat saudara kita berbuat salah, cari udur. Sebagai berkata oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, 70 udran, 70 udur. Jangan asal tuduh saja tanpa bayinah. Apa susulnya bertanya? Ya akhi, antum melakukan seperti ini kira-kira ada alasan antum? Mungkin ada sesuatu yang bisa membenarkan perbuatan antum sehingga saya bisa mengambil faedah dari apa yang antum lakukan. Tidak langsung tuduh saja. Ini langsung tuduh, ini bahaya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada seorang, Masya Allah, Ustaz saya lihat dia itu sujud di hadapan patung. Sujud di hadapan. Iya betul, saya dengan mata kepala saya lihat dia sujud di hadapan patung. Ini mbak patung dia itu. Iya benar. Tanya dulu, tabayyan dulu. Iya Ustaz, iya. Anda mengatakan seperti itu. Ini perbuatan yang dilakukan perbuatan syirik ini. Bahaya. Datanglah orang itu ke saudara tadi. Ya akhirnya saya melihat kamu kemarin sujud di hadapan patung. Loh, kapan kemarin? Di mana? Oh, innalillahi wa inna. Kemarin saya sedang telepon. Nah, tiba-tiba dengan saudara saya menceritakan sesuatu yang sangat menggembirakan. Saking senangnya, saya pada saat langsung sujud syukur. Saya nggak tahu di depan saya ada patungnya. Coba kita tidak menuduh apa. Sahabat Mu'adz bin Jabal datang dari Yaman. Beliau diutus sebagai dai ke Yaman. Begitu datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saja langsung sujud kepada selain Allah itu kufuran. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menuduhnya berbuat kufur? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, madza hamalaka ala dzalik?" Apa yang menyebabkan engkau berbuat seperti itu? Maka beliau, "Ra'aitu fi ardil Yaman." Aku melihat di negeri Yaman, orang Yahudi dan orang Nasara yasjuduna li kubaraihim. Fa anta aula minhum biha.
Aku melihat orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu sujud kepada tokoh-tokoh mereka, para ulama mereka. Dan Anda itu lebih aula dibandingkan mereka dengan sujud ini. Maka Nabi SAW berkata, "Law kuntu amir ahadin ayatul akhar la amartu." Kalau aku diperbolehkan memerintahkan seseorang sujud kepada, tentu aku perintahkan al-mar'ata antasjuda liba. Tentu aku perintahkan wanita untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Enggak asal duduk. Ibnu Bata'ah pada waktu sebelum perang Fathul Mekah ditangkap oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karena menyebarkan berita, tidak menyampaikan kepada kafir Quraisy, tidak menyampaikan kepada kafir Quraisy tentang datangnya Nabi SAW dan pasukannya ke kota Mekah. Sampai pada saat itu Umar mendengar apa yang dilakukan Ibnu Bata'ah ini, langsung, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadal munafiq." Ya Rasulullah, biarkan aku menebas leher orang munafik ini. Karena apa? Tindakan jasusia mata-mata seperti ini perbuatan apa? Ini perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukumnya mata-mata itu dibunuh. Nabi SAW tidak melakukan seperti itu. Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Bata'ah, apa yang menyebabkan engkau berbuat seperti itu? Semuanya ada bayinahnya. Tidak asal tuduh. Asal tuduh sebabnya karena apa? Karena suudzon dulu dibangun di atas apa? Prasangka buruk. Ini harus kita hindari. Iyyaka wadh-dhann fa inna adh-dhanna aqrabul hadits. Dan seterusnya. Ini ikhwah, mari kita sama-sama saling menjaga diri kita, keluarga kita dari hasutan syaitan seperti ini. Syaitan tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk sujud kepada dia, untuk menyembahnya dan seterusnya. Tapi syaitan memberikan gesekan-gesekan kepada kita sehingga apa? Muncul prasangka, muncul tuduhan, muncul kebencian, muncul permusuhan, akhirnya perpecahan. Ini syaitan ini perbuatannya. Walakinna tahris bainahum. Oleh sebab itu berhati-hati dengan khutuwat syaitan ini. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT. Kalau ada salahnya itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan saya istighfar kepada Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisa'il muslimin fastaghfir innahu ghafurur rahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.